Hai, perkenalkan, nama saya Salma Khairunisa, NIM 119380019. Dalam video ini, saya akan menjawab soal-soal yang telah diajukan oleh dosen saya dalam mata kuliah Manajemen Desain. Soal pertama, perusahaan apa saja sih yang bergerak dalam bidang industri kreatif dalam ranah-ranah berikut? Yang pertama, ada di daerah Lampung. Di daerah Lampung ini terdapat perusahaan fotografi yang bernama IVI Studio Lampung. Kemudian dalam ranah Sumatera, ada nih di dalam Sumatera sendiri, ada perusahaan yang mempunyai studio animasi, yaitu Piapi Animation yang berada di Sumatera Barat. Kemudian di ranah internasional, yaitu Pixar. Pixar ini berletakkan di daerah California, tepatnya di Emeryville. Kemudian ada di ranah nasional, di negara kita sendiri nih. Ada perusahaan yang bergerak dalam bidang agensi iklan yang bernama Doremindo Agency yang berletakkan pada daerah Jakarta. Kemudian untuk soal nomor 2, saya diminta untuk menjelaskan alur manajemen dari suatu perusahaan dalam beberapa bidang kreatif berikut. Yang pertama, dalam bidang AR atau Augmented Reality, saya mengambil satu perusahaan yang berada di Indonesia, yaitu WIR atau WIR. Perusahaan ini berlokasi pada daerah Kebonjeruk, Jakarta, tepatnya pada Jalan Panjang Raya nomor 70. Kemudian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang WIR ini, kalian bisa mengunjungi websitenya. Nah, apa saja sih struktur organisasi pada perusahaan ini? Untuk perusahaan WIR, terdapat struktur organisasi yang mengisi di dalamnya. Yang pertama ada kayak founder, diisi oleh Daniel Surya yang merupakan chairman dari perusahaan tersebut. Kemudian diikuti oleh executive officer, operating officer, kemudian controlling officer, lalu ada group chief technology officer, chief finance officer, chief business development officer, and main stores co-founder. Kemudian ada director overseas development, kemudian yang terakhir ada technical advisor legal and IP. Nah, di perusahaan WIR ini, mereka berfokus pada teknologi AR atau Augmented Reality. Mereka mengembangkan produk berbasis teknologi digital untuk memasarkan marketing klien mereka. Kemudian, mereka berfokus juga pada perangkat Internet of Things berbasis AR ini. Kemudian, mereka juga mengembangkan game dari Augmented Reality. Lalu gimana sih alur kerja dari perusahaan WIR ini? Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau WIR ini berfokus pada beberapa produk. Untuk alur kerjanya tergantung dari produk yang akan mereka hasilkan. Contohnya untuk jaringan toko virtual, mereka mengembangkan kerjasama dengan Alfamart atau Indomaret atau toko-toko yang bisa diangkat untuk menjadi toko-toko virtual. Nah, untuk itu sistem mereka tergantung dengan siapa mereka bekerja sama. Secara umum, promosi dari perusahaan WIR itu menggunakan sosial media. Juga mereka mengembangkan pengetahuan tentang perusahaan mereka dengan melalui workshop dan juga seminar-seminar yang mereka adakan. Lalu dalam bidang agensi iklan, ada yang namanya Vlog Company yang berada di Jakarta Selatan. Lalu apa saja sih struktur organisasi dalam Vlog Company? Yang paling atas atau yang paling tertinggi dari struktur organisasi Vlog Company, ada yang namanya CEO Vlog Company atau CEO dari perusahaan ini. Kemudian diikuti oleh bawahnya ada HRD, Finance, Creative Partner of Vlog Kreatif, lalu ada Creative Partner of AU Magazine and Branding. Nah, dari Creative Partner dari Creative Partner of Vlog Company sama Creative Partner of AU Magazine, ini di bawahnya diikuti oleh Creative Leader, kemudian Art Direction. Kemudian ada Creative Partner of Fins Creative, ini juga diikuti oleh Creative Leader, kemudian Art Direction, Copywriter, Planner, kemudian AE. Kemudian Creative of Meleo Digital diikuti oleh Creative Leader, Art Direction,
art director, copywriter, dan lain sebagainya. Kemudian ada creative partner of UI and UX studio, kemudian creative partner Coca-Cola, kemudian producer, baru yang terakhir adalah account manager dan AE. Kemudian gimana sih alur kerja dari vlog company? Vlog company dipimpin oleh seorang CEO, yang mana CEO ini bertugas untuk mengawasi dan memanajeri perusahaan dan 5 anak perusahaan yang ia tangani. Kemudian ada account manager. Account manager bertugas sebagai pengawasan terhadap manajer pemasaran terkait hubungan dengan klien dan perusahaan. Dia juga mengkoordinasi setiap divisi-divisi yang dibutuhkan. Kemudian ada creative partner. Apa sih pekerjaan dari creative partner ini? Jadi di dalam creative partner ini ada divisi-divisi atau naungan-naungan yang berada di bawahnya. Nah, creative partner inilah yang mengawasi divisi-divisi yang ada di bawahnya untuk menjalankan pekerjaan pada tim kreatif agar berjalan sesuai rencana dan tujuan perusahaan. Nah, creative partner tadi tidak hanya sekedar mengawasi tim-tim kreatif yang mereka naungi saja, tetapi juga menangani permasalahan tim digital. Dengan menangani web programmer, kemudian mengatasi layanan biro iklan, sehingga pekerjaan creative partner ini luas adanya, tidak hanya sekedar mengawasi tim-tim kreatif saja. Kemudian ada finance department. Finance department ini jelas mereka mengatur tentang keluar masuknya keuangan daripada perusahaan. Bagaimana alur dari perusahaan ini sehingga mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Mereka juga yang mengatur biaya produksi, gaji karyawan, kemudian kebutuhan kantor, kebutuhan perbaikan fasilitas kantor, dan lain sebagainya. Nah, finance department ini nggak cuma mengurusi tentang keluar masuknya uang saja, tapi mereka juga mengurusi tentang pajak perusahaan, kemudian tentang asuransi pegawai, dan sebagainya. Sehingga kerja mereka ini sangat berfokus pada keuangan. Lalu ada departemen planning atau planning department. Mereka yang bertugas sebagai pencari atau mengulik-ngulik informasi yang dibutuhkan klien. Jadi mereka adalah websitenya daripada perusahaan. Gunanya apa? Mereka mengumpulkan informasi ini kemudian untuk diberikan kepada tim kreatif. Lalu ada divisi production. Mereka yang menangani proses produksi dan praproduksi dari produk perusahaan, dari mulai iklan hingga persiapan sebelum mereka melakukan promosi terhadap produk perusahaan. Mereka juga yang mengurusi iklan yang tayang di media sosial, sehingga bisa dinamakan mereka yang mengurus marketing promosi dari perusahaan untuk menjangkau masyarakat luas agar bisa dikenali lebih dalam lagi. Lalu ada copywriter. Mereka bertugas sebagai penulis naskah, penulis tagline atau headline, kemudian skrip radio untuk promosi dari perusahaan mereka, atau sebagai kebutuhan perusahaan mereka dalam menyampaikan tujuan dan sebagai bentuk kegiatan perusahaan mereka di ranah sosial media. Ada yang namanya graphic designer. Mereka yang memaksimalkan atau yang mengerjakan visual daripada ide tadi yang sudah dikembangkan oleh art direction menjadi bentuk visual yang nyata. Nah, tugas ini biasanya bekerja sama dengan ilustrator, atau biasanya digabung graphic director dengan ilustrator. Kemudian ada RD departemen yang merupakan divisi yang merencanakan atau mengorganisasi perencanaan program dan pengendalian unit personalia dalam suatu perusahaan. Nah, dalam kegiatan ini mereka menyelaraskan semua kegiatan personalia dari perusahaan. Mulai dari mereka yang menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjadi aset perusahaan, kemudian meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan, dan lain sebagainya.
Nah, perusahaan yang mengerjakan dalam bidang ini, ada nama perusahaan yang bernama Sewa Kamera, yang berlokasi di Jakarta. Kemudian gimana sih alur kerja dari perusahaan sewa kamera ini yang bertepatan di Jakarta ini? Pertama, ketika mereka sudah datang di tempat, mereka membersihkan lokasi kerja mereka dengan sangat rapi, kemudian menata ruangannya dan membersihkan hal-hal yang perlu dibersihkan. Kemudian ketika konsumen datang, ada dua nih tujuan dari konsumen, antara mengembalikan atau menyewa kameranya. Ketika klien ingin menyewa kamera, prosesnya adalah dengan membuat kartu member, kemudian memilih barang yang ingin disewa. Seperti apa sih barang yang ingin disewa? Apakah kamera jenis ini? Mungkin di sini juga ada komunikasi kepada antara klien dan karyawan, kemudian menemukan solusi terhadap klien untuk menyewa kamera seperti apa sih yang menjadi kebutuhan, dengan sesuai kebutuhan dari klien tersebut. Kemudian setelah menentukan barang, pegawai menentukan jangka waktu penyewaan sesuai kesepakatan kepada klien. Kemudian klien meninggalkan KTP dan foto bersama untuk sebagai bukti, baru klien diperbolehkan untuk membawa sewaan kamera keluar daripada toko perusahaan. Kemudian opsi kedua itu mereka mengembalikan nih, setelah proses menyewa tadi, mereka ingin mengembalikan kamera sewaan mereka. Prosesnya bagaimana? Yang pertama, memberikan barang yang sudah mereka sewa, kemudian barang itu dicek oleh pegawai, kemudian membayar sesuai biaya yang ditentukan, kemudian KTP dikembalikan oleh konsumen. Kemudian baru klien tersebut diperbolehkan keluar dari toko. Nah, jika klien tersebut melanggar atau merusak barang sewaan, dikemungkinkan akan dikenakan denda atau biaya tambahan. Struktur organisasi dari badan usaha sewa kamera ini ada 3. Yang pertama ada pemilik usaha atau ownernya, kemudian ada admin offline dan admin online. Nah, dalam website dan artikel yang saya cari tidak dijelaskan admin offline seperti apa yang mereka tetapkan dan admin online seperti apa yang mereka tetapkan. Tapi biasanya ketika admin offline itu pegawai-pegawai yang bekerja di dalam toko, seperti yang mengurusi kasir dan manajemen keuangannya, kemudian yang melayani dan lain sebagainya. Kemudian kalau admin online, mereka yang mengurusi website dan sosial media dari perusahaan. Kemudian ada industri kreatif dalam bidang studio. Dalam ini saya mengambil perusahaan yang berada di Jepang. Siapa sih yang tidak tahu Studio Ghibli? Berdasarkan data yang saya cari, Studio Ghibli ini memiliki badan struktur, diantaranya ada director, produser, screenplay writer, kemudian ada karakter design, kemudian ada apa saja sih produk yang mereka keluarkan. Biasanya itu animasi dan beberapa project animator lainnya yang mereka keluarkan dalam Studio Ghibli ini. Lalu untuk alur kerjanya apa saja sih? Yang pertama ada planning. Mereka menentukan program apa saja yang akan mereka buat di project selanjutnya. Kemudian mereka masuk kepada storyboard. Artinya mereka membuat gambaran-gambaran atau sketsa-sketsa kasar yang menjadi patokan pengerjaan project selanjutnya. Kemudian ada produksi. Produksi ini dimulai dengan membuat animasinya, jadi sudah masuk ke dalam tahap animasi. Diawali dengan penentuan layout, key animation, kemudian in between animation dan lain sebagainya. Setelah proses produksi tadi, yang terakhir itu pasca produksi.
Setelah animasi selesai, studio melakukan editing dan hasilnya akan dinilai oleh tim sutradara. Jadi ketika proses ini selesai, tidak serta-merta langsung diproduksi massal. Ada proses penyaringan oleh tim sutradara untuk ditentukan layak atau tidaknya scene-scene yang sudah tersusun. Studio Ghibli ini memiliki media promosi, diantaranya website, iklan, koran, sosial media. Lalu dalam bidang industri kreatif selanjutnya ada komik. Komik kali ini saya mengambil contoh dari perusahaan Reon. Nah, komik Reon ini, siapa sih yang nggak tahu kalau komik Reon ini berproduksi hasil karya anak bangsa, yaitu negara kita sendiri, Indonesia. Nah, untuk lokasi perusahaan Reon ini bertepatan di Kecamatan Grogol, Petamburan, DKI Jakarta. Komik Reon memiliki struktur organisasi, di antaranya yang paling tinggi nih ada komisioner, kemudian di bawahnya ada managing director yang setara dengan director juga, kemudian di bawah mereka ini ada general affairs, kemudian accounting of finance, kemudian ada event and marketing, lalu ada head editor, ini udah di bawah dari director ya, kemudian ada art director of design dan art director of illustrator. Kemudian dari general affairs dan accounting finance ini tadi ada drive, OB, kemudian ada accounting staff, kemudian finance. Lalu terakhir ada event and marketing. Nah, untuk struktur yang di bawah head editor dan lainnya ini ada editor and community, kemudian editor, lalu ada graphic designer, yang terakhir adalah illustrator. Studio Reon ini juga menerapkan alur kerja yang sama seperti studio lainnya. Yang pertama, mereka menerapkan planning, yaitu mereka menentukan program apa saja yang akan mereka buat terlebih dahulu, kemudian masuk kepada tahap storyboard. Mereka mensketsa ide-ide yang akan mereka buat, lalu baru masuk kepada produksi. Mereka membuat animasinya, mereka membuat visualisasinya, baru kemudian pasca produksi. Nah, pasca produksi ini tadi seperti yang sama seperti studio Ghibli tadi, mereka masuk kepada tim yang akan menyeleksi atau menata ulang finalisasi animasi yang telah dibuat. Dalam perusahaan Reon sendiri, mereka juga menerapkan motivasi, artinya mereka memberikan semangat atau motivasi sebagai tujuan untuk membangkitkan kinerja daripada pegawainya. Kemudian mereka menerapkan controlling, yaitu mengontrol proses yang sedang dikerjakan oleh tim. Lalu ada evaluasi yang sama dengan masuk dalam proses produksi tadi, mereka mengontrol finalisasi dari proyek yang sudah dikerjakan. Media promosi dari Studio Reon ini melalui sosial media, website, kemudian komik yang dibuat khusus untuk brand mereka sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang ilustrasi ini ada Karavan yang berletakkan di Jakarta Barat. Produk yang mereka keluarkan dari studio Karavan ini ada konsep art, illustration, komik, kreatif konsep, dan lain sebagainya. Nah, media promosi dari perusahaan studio Karavan ini melalui event, salah satunya ada event pembangkitan Jawa Bali Creative Camp. Nah, gimana sih alur kerja dari perusahaan Karavan ini? Pertama, mereka melakukan planning dulu atau pendiskusian apa saja sih yang mau mereka kerjakan. Kemudian masuk kepada storyboard, pengerjaan sketsa, untuk kemudian masuk ke dalam tahap produksi. Nah, dalam produksi ini mereka dalam produksi ini mereka sudah merealisasikan project mereka yang sebelumnya hanya mereka sketsa. Lalu praproduksi masuk ke dalam tahap evaluasi dari tim finalisasi project yang mereka kerjakan.
Mereka juga menerapkan motivasi, kemudian controlling, lalu evaluasi. Nah, mereka tetap tidak hanya melakukan tekanan agar pegawai mereka melakukan pengerjaan yang cepat, tapi juga mereka memberikan motivasi agar pegawai dapat bekerja dengan efisien, kemudian melakukan controlling terhadap proyek yang dilakukan, lalu kemudian evaluasi yang sama saja dalam tahap praproduksi. Kemudian dalam bidang industri kreatif rumah produksi, saya mengambil Hita Art Media. Hita Art Media ini usaha yang bergerak di bidang seni audiovisual yang memanfaatkan teknologi komputerisasi. Usaha ini didirikan pada 27 Juli tahun 2007 dengan nama Hita Foto. Jadi kemudian sekarang namanya berganti menjadi Hita Art Media. Nah, studio rumah produksi ini berada di Pesawaran, daerah Lampung. Dan dalam studio ini mereka memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Struktur yang paling tinggi yaitu adalah produser, yang mana di bawahnya dia membawai executive production, kemudian line production, production designer, kemudian dari tiga ini mereka membawai produser pelaksana, dan produser pelaksana ini membawai sekretariat, bendahara, sutradara. Nah, dari tiga organisasi bawah ini, mereka kemudian membawahi lagi ada artis, kemudian di fotografi, art designer, kemudian unit manager. Nah, dari divisi-divisi ini memecah lagi seperti ada. Nah, dalam rumah produksi Hita Art Media ini mereka menerapkan alur kerja. Yang pertama ada brainstorming, yang artinya klien bertemu dengan ads agency untuk melakukan brainstorming untuk membahas hal-hal yang ingin dijual. Kemudian membuat storyline atau storyboard, sketsa atau hal-hal kasar yang ditulis. Dan membuat storyline atau storyboard yang mana agensi memberikan beberapa storyline kepada klien untuk dipilih agar bisa dibuatkan finalisasi atau realisasi project mereka. Kemudian mereka memilih sutradara. Setelah storyboard dipilih, mereka memilih sutradara yang sesuai dengan project yang mereka buat. Yang mana ini juga harus sesuai dengan spesialis dalam project mereka. Jadi tidak sembarangan mereka memilih sutradara yang akan memimpin project mereka nanti. Nah, kemudian ada tahap produksi. Nah, tahap produksi ini dibagi atas 3. Yang pertama produksi, yang mana terdiri dari storyboard, kemudian pemilihan sutradara tadi. Kemudian yang kedua ada production atau shooting day, atau hari di mana mereka mengeksekusi project mereka. Jadi proses pengambilan gambar dan lain sebagainya. Kemudian ada post production, ini masuk ke tahap pasca shooting atau finalisasi, kayak seperti telekin atau proses transfer audio ke digital video. Kemudian ada offline, yaitu edit kasar untuk mendapatkan struktur, alur, dan mood cerita. Kemudian ada online, yaitu edit halus untuk memberikan efek khusus. Kemudian dalam bidang fotografi, saya mengambil studio foto yang bernama Studio 7 Fotografi yang berada di Bandung. Dalam studio 7 fotografi ini mereka memakai struktur organisasi yang umum. Yang pertama ada director, kemudian di bawahnya ada manajer, kemudian ada di bawah manajernya ada fotografer yang setara dengan editing foto. Nah, produk yang mereka hasilkan ini seperti jasa fotografi, terus kemudian ada foto wisuda, videografi, dan lain sebagainya. Untuk alur kerja dari perusahaan ini, mereka dimulai dengan proses pengambilan foto atau tag foto, kemudian masuk ke tahap proses percetakan. Nah, dalam hal ini klien ikut terlibat dalam pemilihan desain, sehingga apa yang diinginkan oleh klien tersampaikan kepada kreator dalam pemilihan background, kemudian penentuan desain yang sesuai dengan kebutuhan.
Nah, perusahaan Studio 7 Fotografi ini melakukan media promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Lalu dalam bidang desain, ada perusahaan CV Cakra Multi Promosindo yang berada di daerah Solo. Studio ini atau perusahaan ini memiliki struktur organisasi direktur dipimpin oleh Arif Wicaksono. Kemudian di bawahnya ada akun eksekutif, art direction, accounting, kemudian production team. Nah, fungsi dari masing-masing struktur organisasi ini diantara lain direktur yang dimulai oleh direktur bertanggung jawab untuk memajukan perusahaan. Mereka yang mempertahankan dan meningkatkan kekayaan dari perusahaan, kemudian membuat kebijakan yang harus dipatuhi dan menjadi tujuan dari perusahaan. Kemudian ada accounting, mereka bertanggung jawab atas keuangan, keluar masuk dari keuangan, dan proses berputarnya keuangan dalam perusahaan mereka. Jadi tanggung jawab pada accounting ini sangat besar untuk menentukan pendapatan dari perusahaan. Ada accounting eksekutif, mereka membuat surat penawaran kepada klien. Mereka mencarikan order kepada klien, kemudian melakukan proses negosiasi antara klien dan perusahaan. Lalu direktur, mereka membuat konsep tentang perencanaan suatu produk promosi, kemudian menindaklanjuti order dari accounting eksekutif tadi kepada klien. Nah, lalu ada production team, artinya divisi ini yang mengurusin praproduksi dan proses produksi dari project yang sudah ditetapkan atau yang sedang dijalani. Jadi produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini, mereka menghasilkan beberapa produk pada klien seperti billboard yang mereka hasilkan dalam perusahaan mereka, yaitu yang pertama ada billboard, kemudian signboard, media board, baliho, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya produk yang berupa fisik besar saja, mereka memberikan solusi kepada klien dengan memberikan pelayanan advertising atau iklan dalam ruang yang berupa poster, brosur, pamflet, booklet, kemudian stationery, dan lain sebagainya. Kemudian gimana sih alur kerja dari perusahaan CV ini? Yang pertama, mereka melakukan meeting. Proses meeting ini dilakukan dengan mekanisme kerja seorang desain grafis dalam biro advertising. Nah, kemudian ada masuk ke dalam tahap desain awal media, yang mana project tadi yang telah dibicarakan melakukan proses awal desain. Jadi bertujuan agar tidak terjadi salah desain. Jadi sama seperti dengan storyboard. Mereka melakukan sketsa kasar terhadap desain yang akan mereka buat agar jelas desain seperti apa yang diminta oleh klien. Kemudian approve design. Dalam proses ini desainer memberikan desain yang sudah dicetak di kertas A4. Jadi seperti desain, contoh dari desain yang diberikan kepada klien untuk dilihat apakah benar desain yang mereka minta ini seperti yang sudah didesain oleh desainer. Nah, ketika desain ini salah, baru kemudian desainer bisa melihat kesalahan yang terjadi itu di bagian mana saja. Baru kemudian masuk ke dalam proses produksi. Apabila desain-desain tadi sudah di-approve, sudah di-ACC oleh antara klien dan kemudian disepakati oleh desainer, desain ini tadi masuk ke dalam proses finalisasi yang berkaitan dengan mencetak desain-desain tersebut. Nah, perusahaan ini menerapkan promosi dalam bentuk website, kemudian sosial media, sales marketing, dan lain sebagainya. Kemudian ada percetakan. Percetakan yang saya ambil itu bertepatan di Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, yang bernama Percetakan Hamaris.
Percetakan Hamaris ini memiliki struktur organisasi. Yang pertama ada penanggung jawab percetakan. Kemudian diikuti oleh di bawahnya ada unit administrasi, unit logistik, kemudian unit produksi, unit pemasaran. Nah, di bawah unit produksi ini tadi ada pracetak, kemudian cetak dan finishing. Kemudian produk apa saja sih yang dihasilkan oleh perusahaan atau usaha dari percetakan ini? Mereka mengeluarkan produk undangan pernikahan, undangan khitanan, kemudian ada stiker, flash disk ID card, pena promosi, majalah, dan lain-lain. Nah, untuk alur kerja dari perusahaan ini, pertama mereka melakukan information received atau menerima informasi dari customer berupa sampel produk. Jadi customer memberikan sampel produk yang mereka inginkan, kemudian dilihat oleh pegawai perusahaan untuk melakukan spesifikasi atau desain yang diharapkan customer. Kemudian masuk ke dalam desain prepared. Nah, jika klien belum memiliki contoh desain yang akan mereka buat, maka dalam tahap ini desainer melakukan desain pertama kali untuk kemudian dilihat oleh klien apakah sesuai dengan permintaan mereka. Jika tidak, mereka langsung melakukan eksekusi digital dengan memperhatikan dan melihat contoh dari desain yang diberikan klien di tahap awal. Kemudian approval, artinya desain yang sudah di-sketsa atau dibuat kasar, di print out, kemudian diperlihatkan kepada klien apakah sesuai atau tidak. Nah, dicetak ini, desain yang dicetak ini tidak langsung di media yang seharusnya, tetapi biasanya dilakukan di media seperti kertas HVS atau kertas biasa untuk menjadi contoh saja. Kemudian masuk dalam tahap proof. Nah, proses ini melakukan proses solid atau produk dengan proses separasi atau full color untuk menekan efisiensi biaya dengan hasil print out dengan menggunakan printer laser atau full color untuk menghindari pembengkakan cost yang disebabkan warna yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian ada finishing. Nah, terdapat beberapa produk cetakan yang memerlukan proses finishing ini, misalnya double laminating. Jadi nggak semua proses produk dari klien masuk dalam teknik masuk ke dalam proses finishing ini. Kemudian ada delivery atau pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan percetakan ini melakukan pengiriman barang oleh pegawainya dengan waktu yang sudah ditentukan oleh klien. Nah, perusahaan ini atau usaha percetakan ini melakukan promosi melalui sosial media dan website seperti Google, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Usaha bidang kreatif selanjutnya ada freelance. Freelance yang saya ambil itu perusahaan atau usaha Saili Gadget yang berlokasi di India. Nah, perusahaan Saili Gadget ini menghasilkan produk custom wedding invites dan potret. Lalu bagaimana sih alur kerja dari perusahaan Saili ini? Yang pertama, mereka melakukan registrasi. Jadi sebelum mendaftar sebagai seorang freelance, sebaiknya seorang individu melakukan referensi dan rating terhadap yang pertama, mereka melakukan proses registrasi. Jadi calon pegawai atau para freelance melakukan tahap pendaftaran terhadap perusahaan ini. Kemudian dalam perusahaan ini, para calon freelance akan memilih bidang apa saja yang akan mereka geluti sebagai keahliannya. Juga para calon freelance ini mendapat
dapat melamar ke pihak pertama langsung dengan cara mengirim lamaran serta data diri mereka. Kemudian klien atau pemilik bisnis mencari calon-calon freelance ini dalam website tersebut. Kemudian dalam website yang sudah ditentukan. Setelah melakukan registrasi atau membuat profil di situs-situs freelance, selanjutnya klien atau pemilik bisnis akan mencari freelance di situs tersebut sesuai dengan kategori pekerjaan yang dibutuhkan. Pemberi pekerjaan kemudian memilih seorang freelance sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Nah, tidak jarang juga pemberi kerja atau klien membuat thread di situs-situs marketplace freelance tentang jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan juga apa yang dibutuhkan oleh klien. Selanjutnya akan ada freelancer yang menawarkan jasa mereka setelah melihat tawaran-tawaran dari marketplace tersebut. Setelah mendapatkan tawaran dan persetujuan dari klien, freelance mengerjakan pekerjaan tersebut. Setelah klien atau pemberi kerja memilih satu freelance yang sudah sesuai dengan kriteria, mereka memberikan briefing. Dalam hal ini biasanya kesepakatan disetujui oleh kedua pihak mengenai durasi waktu, terus mengerjakan tugas, berapa lamanya, kemudian biayanya, dan lain sebagainya. Setelah itu, tinggal mengerjakannya sesuai permintaan klien. Kemudian freelance harus mengerjakan pekerjaan sesuai kesepakatan. Freelance wajib menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan, deadline yang ditentukan. Tidak hanya itu saja, tugas diselesaikan sesuai spesifikasi atau brief yang sudah ditentukan di awal oleh klien. Jangan sampai para freelance ini mengerjakan pekerjaan tersebut dengan asal-asalan atau justru salah desainnya. Kemudian setelah tugas selesai ini, freelance mengirimkan file kepada klien yang mana sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Pengiriman file ini bisa melalui email atau lainnya atau media lainnya. Apabila klien setuju atau puas dengan hasil pekerjaan freelance, maka tugas dianggap selesai. Jika tidak, maka kemungkinan akan ada revisi yang dilakukan oleh klien kepada freelance. Meski begitu, freelance juga harus siap dengan kemungkinan revisi selanjutnya juga. Kemudian setelah semuanya selesai, akhirnya klien dapat memberikan biaya atau bayaran kepada freelance. Nominal uang yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal, jadi tidak bisa berubah di pertengahan atau di akhiran. Jadi sesuai dengan apa yang sudah mereka tetapkan di awal. Itulah cara kerja freelance yang bisa kita ketahui dalam dunia industri kreatif ini. Promosi dari perusahaan ini melalui media sosial seperti Instagram, kemudian TikTok, dan lain sebagainya. Baik, demikian penjelasan dalam video ini yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan ini jelas dan dapat dipahami dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.